kembali bersama Julia Kim Tarot. Gimana kabar kalian semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan bahagia. Amin. Kali ini judulnya adalah isi hatinya padamu. Kembali masuk ke dalam general reading. Pembacaan umum energi banyak orang, ya. Jadi belum tentu bisa resonate untuk semuanya, mungkin hanya beberapa saja yang bisa cocok dengan bacaan kali ini. Kalau tidak cocok jangan dipas-pasin, mungkin kali ini bukan bacaan untuk kalian. Kalian bisa tonton video-video saya yang lainnya, mungkin di sana lebih cocok untuk kalian. Terima kasih yang sudah gabung, yang belum gabung, belum subscribe, silakan di subscribe. Kalau yang di TikTok itu hanya cuplikan, kalian bisa tonton selengkapnya supaya kalian tahu apakah bacaan yang kalian tonton adalah bacaan memang untuk kalian. Oke, kembali masuk ke dalam general reading, pembacaan umum ya. Energinya bisa vice versa, terbolak-balik. Antara energi kalian juga energi seseorang yang kalian fokuskan ya. Bacaan saya ini juga sifatnya timeless, tidak berbatas waktu. Jadi kapanpun kalian menemukan dan menonton video saya, mungkin memang energi kalian ditarik untuk menontonnya karena memang mungkin di dalamnya ada pesan yang penting untuk kalian. Bacaan saya lebih banyak pencerahan, nasihat, mungkin banyak ngobrolnya daripada hanya sebatas ramalan-ramalan yang mungkin sifatnya kita nggak pernah tahu ya, hal-hal yang belum terjadi. Jadi mungkin bacaan saya tidak ada yang sifatnya terawang-terawang ya, hanya membaca kartu. Seperti itu. Oke. Kartu tarot tidak untuk dipercaya 100% teman-teman, tetap percaya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Ini kartu tarot itu bisa dijadikan afirmasi atau motivasi positif aja ya. Jangan dijadikan jadikan landasan untuk mengambil satu keputusan, tapi mungkin bisa dijadikan salah satu ini ya, masukan saja. Kita lihat terlebih dahulu, si dia ini siapa ya. Jangan sampai si dia yang kalian fokuskan ini nggak sama dengan yang terbaca di sini. Kalau nggak berarti kali ini bukan bacaan untuk kalian. Seperti itu, oke. Isi hatinya kepadamu. Oke, angslenya lewat. Angsle itu minuman lah, dessert tradisional. Oke. Teng. Kita lihat ya. Oke. Wow, langsung keluar sosok di sini, Knight of Wands. Elemennya adalah api, orang yang berapi-api, penuh semangat. Leo, Aries, Sagittarius ya, orang yang idealis, ambisius, spiritualis ya. Idenya banyak, orang yang penuh inisiatif, kreativitasnya tinggi ya, punya semangat keberanian yang besar ya. Oke, kalau Knight ini tapi orangnya mudah berubah ya. Suasana hatinya itu moody banget ya. Kalau cowok playboy ya, agresif karena orangnya punya energi agresif ya. Agresif belum tentu terus ke arah yang sono-sono itu enggak, maksudnya orangnya itu energik ya. Kalau cewek itu playgirl belum tentu terus suka sama cowok-cowok gitu ya, enggak, cuman memang punya daya tarik gitu loh, orangnya itu karismatik sehingga orang jadi mudah tertarik seperti itu. Oke, ini bisa kalian juga bisa seseorang yang kalian fokuskan loh ya. Oke, silakan disesuaikan. Kemudian di sini ada Four of Coin. Di sini mungkin seseorang ini adalah seseorang yang posesif ya, posesif. Kalau memang orangnya itu nggak pelit ya, nggak pelit, tapi mungkin antisosial atau mungkin introvert saya bilang. Tapi kalau memang orangnya di sini memang kalau coins itu lebih banyak ke arah yang hal-hal sifatnya mungkin uang ya, materi, atau mungkin pencapaian nyata di dalam pekerjaan atau usaha ya. Ini orangnya bisa dibilang pelit juga, serakah, perhitungan ya. Orangnya tidak mudah untuk berbagi ya. Bukan orang yang royal, bukan. Semuanya diperhitungkan seperti itu ya. Kalau memang ada beberapa di sini, saya bilang itu suka menimbun atau seperti kepemilikan gitu loh ya. Bisa dibilang juga serakah. Oke, lanjut ya. Siapa dia? Knight of Coin. Koin. Orangnya materialistis. Jadi hal-hal yang sifatnya material itu dominan di dalam hati dan pikiran dia. Oke.
Knight of Coin ini tetap ya orang yang semangat, tapi lebih ke hal yang konkret pekerjaan. Orangnya semangat sih, produktif ya. Kalau untuk kerja gitu semangat orangnya. Terus orangnya itu kadang-kadang mungkin memang terlihat kalem, santai ya. Kayak nggak gerusa-gerusu, nggak gegabah ya. Kalau soal komitmen dia itu sebenarnya bisa dipercaya sih ya. Tapi yang jelas kalau dalam hal material, hal-hal yang berkaitan dengan hal materi, waduh orang ini apa ya, pejuang dalam hal materi, pekerjaan gitu ya. Ada sifat-sifat pelindung, ya, ada hal-hal yang sifatnya itu di dalam diri dia itu seperti gimana ya, orang yang jadul gitu ya, orang yang kuno, kolot, sedikit kolot. Orangnya tenang ya. Memang nggak agresif sih, agresif tapi juga nggak gerusa-gerusu, tapi lebih ke ceria ya, energik saya bilang tadi ya. Ada sedikit energi-energi romantis, walaupun setiap orang berbeda dalam menunjukkan dalam mengekspresikan perasaan. Mungkin ada yang romantisnya itu dengan duit, dengan traktir, dengan memberikan sesuatu barang. Ada yang romantisnya dari kata-kata seperti itu ya. Oke, lanjut. Oke. Langsung diberi 2. Oke. Di sini Six of Coins. Ya, Six of Coin, dan di sini ada Princess of Sword. Six of Coin di sini artinya adalah orang yang sebenarnya orang ini ya. Orang ini itu sebelumnya itu orang yang suka membantu orang lain, suka berbagi, ya kan? Kemudian suka membantu, memberi, nggak pelit sama sekali, ya sebenarnya. Tapi ada satu hal yang membuat dia jadi berubah, ya. Ada yang berubah tiba-tiba antisosial, nggak mau kumpul, ya. Seperti itu. Ini juga bisa diartikan begini. Di antara kalian ini nggak imbang ya. Nggak imbang. Yang satunya itu royal. Yang satunya pelit. Bisa dikatakan seperti itu di antara kalian ini. Kemudian satunya lebih banyak sukanya dalam hal tindakan itu yang penting nyata daripada omongan ya. Oke, yang satunya itu lebih banyak yang satu lebih banyak ke ini tindakan nyata dan mungkin lebih banyak ngasih duit gitu. Ya, kemudian di sini ada Princess of Swords. Princess of Swords di sini itu lebih kepada orang-orang ya, orang-orang. Silakan di mana aja ya, nanti disesuaikan ya. Pokoknya cocok, jangan di luar ini kemudian dicocok-cocokin, jangan ya. Jadi di sini adalah orang-orang yang sebenarnya dalam pemahaman itu mudah paham. Orangnya kalau bisa dibilang itu walaupun orangnya tidak terlalu usianya terlalu banyak ya. Itu orangnya memang atau mungkin orang ini dari muda itu gampang tangkep ya. Pengetahuan, ilmu itu mudah nangkep orangnya. Kemudian kalau hal-hal yang baru itu mudah menyesuaikan orangnya ya. Satu sisi memang kelemahan orang ini adalah nggak mau kalah. Ngomongnya pun ceplas-ceplos, mungkin gampang menyinggung ya. Tapi orang ini walaupun apa ya? Memang energinya agak, walaupun usianya sudah banyak, mungkin orangnya kurang dewasa. Dalam apa? Yaitu dalam berkomunikasi ya, dalam berkomunikasi atau pemikiran itu kadang-kadang pemikirannya jiwa muda, bisa dikatakan seperti itu ya. Kemudian nggak mau ribet. Kalau ada hal-hal yang ribet mending menghindar. Modelnya gitu ya. Oke, beberapa ada yang sudah menikah, ini bisa kalian atau seseorang yang kalian fokuskan ya. Atau walaupun belum menikah, orang ini punya satu hubungan yang bisa dengan kalian atau dengan yang lain ya. Di sini hubungannya itu ada hubungan yang baik. Ya, hubungan yang baik itu artinya segala sesuatunya tercukupi, hubungannya sukses seperti itu
ya, saling mencintai, gitu, hubungan yang sudah lama. Kalau memang dengan kalian hubungannya sudah lama, ya ini berarti dengan kalian. Kalau tidak, ya, tidak lama, belum lama dengan kalian, mungkin ada hubungan yang pernah lama dengan dia, seperti itu. Ini adalah ciri-ciri orangnya, ya, mungkin ada kisahnya sekilas juga tampak di sini, ya. Silakan disesuaikan. Kalau memang tidak sesuai, berarti bacaan kali ini bukan untuk kalian, oke? Kita lanjutkan untuk melihat inisial, ya. Inisial ini hanya tambahan teman-teman. Kalau memang inisialnya nggak ada, it's okay, jangan khawatir. Yang penting bacaannya sesuai. Kalau hanya ada inisialnya, ya, kalau ceritanya nggak sama berarti jangan, karena inisial ini hanya tambahan, hanya untuk menguatkan. Paham ya? Oke, kita lihat untuk inisialnya. Bisa inisial si dia, inisial kalian, ya. Nama depan, nama tengah, nama belakang, nama apapun, oke? Oke, saya kira cukup. Sambil saya menata inisial, mau saya sampaikan, ya, ini kan general. Kalau yang ingin personal reading, ya, tapi untuk yang serius saja, ya, untuk yang benar-benar membutuhkan saja, jangan yang iseng dan cuman kepo aja, ya. Jadi caranya itu pembacaan saya semuanya berbayar 100.000 per 20 menit maksimal, ya. Kemudian teman-teman, setelah kalian transfer baru ditentukan jadwalnya. Ya, untuk video call langsung, ya, langsung seperti ini bacaannya, ya. Seperti itu, ya. Jadi bukan voice note, bukan chatting, interaksi langsung. Pertanyaannya berapa? Dibatasin apa enggak? Enggak sih, cuman disesuaikan aja durasinya. Pokoknya gini caranya adalah ketik daftar, kirim ke admin saya. Nomornya ada di setiap deskripsi video YouTube saya. Tinggal ketik daftar, nanti akan dibalas. Itu dibaca yang diberikan, ya. Balasan itu dibaca supaya paham. Ya, dipenuhi persyaratannya, dipahami. Kalau memang sudah masuk ke dalam daftar, ya tinggal ditunggu untuk jadwal pembacaannya dengan video call. Ditunggu, nanti akan saya hubungi seperti itu. Oke, teman-teman, ini adalah inisialnya, ya. Kemudian kita lanjut, ya. Isi hati, ya, isi hati si dia kepadamu, langsung saja. Isi hati si dia kepadamu. Apa sih yang ingin dia sampaikan kepada kalian, ya? Kita lihat dulu dari kartu tarotnya lagi. Oke teman-teman, saya bacakan sekilas ya untuk zodiak, tapi ini nggak ini ya, bukan patokan, ya, bukan patokan. Ada coins yang banyak. Coins itu lebih ke Capricorn, Virgo, Taurus, ya. Tadi ada Leo, Aries, Sagittarius. Leo, Aries, Sagittarius juga Gemini, Libra, Aquariusnya sedikit, ya. Kemudian Cups-nya ada di bottom of the deck. Semua ada teman-teman, Cancer, Pisces, Scorpio, elemennya air, ya. Jadi semua ada. Nah itulah. Jadi seringnya memang semua ada, ya. Semua energi ketarik seperti itu. Silahkan kalian dominan yang mana. Oke, kita lihat dulu dari kartu tarot yang lainnya untuk melihat isi hati si dia. Oke. Isi hati dia padamu. Loh, ada satu teman-teman, B. B. Oke. Bentar. Kita lihat isi hati si dia kepadamu. 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 Isi hati si dia kepadamu.
Oke. Oke. Banyak ones ya. Oke, banyak ones. Bentar ya. Terlalu silau. Oke. Aduh. Kurang satu. Teman-teman, kalau yang di TikTok itu hanya cuplikan ya. Cuplikan dari video lengkap saya di YouTube. Tonton yang lengkap saran saya ya, supaya nggak salah-salah pilih bacaan. Jangan-jangan sudah terlanjur ini, overthinking sudah terlanjur kepikiran, ternyata bukan bacaan untuk kalian ya. Tonton yang lengkap dari awal hingga akhir. Oke, saya baca dulu isi hati dia. Oke, ntar. Kenapa sih orang ini bingung duit aja, materialistis memang ya, segala sesuatunya diukur dari duit. Ini nggak punya duit, jadi khawatir, jadi beda. Oke. Ini semuanya terkait sama duit ya. Oke, bentar ya. Saya lihat dulu. Oke, isi hatinya kepadamu. Oke. Oke. Sebenarnya orang ini ingin hubungannya yang stabil dengan kalian. Bentar. Langsung kita lihat dari apa yang mau dia sampaikan aja. Kemudian kita kaitkan sama kartu tarotnya. Ya. Kok mikirnya duit, kemudian kayak ada masalah-masalah terkait dengan keuangan yang mempengaruhi hubungan dengan kalian ini gitu loh. Oke, kita lihat ya. Apa yang ingin dia sampaikan? Orangnya lagi nggak punya duit kayaknya. I wish I could share my good news with you. Sebenarnya gini loh. Ya. Saya ingin menyampaikan atau membagi cerita-cerita atau kabar-kabar yang baik dengan kamu. Tapi sayangnya apa? Ya, saya ini sedang berjuang. Untuk mengawali sesuatu, ya, mungkin terkait juga dengan duit tadi, ya. Saya ini sedang banyak permasalahan terkait dengan mungkin pekerjaan, ya, hal-hal yang berbau materi pokoknya, ya. Kemudian saya lagi nggak punya duit, ya, dan saya ini ada Five of Pentacle. Dia ada kekhawatiran tentang mungkin masalah finansial dan sebagainya. Karena apa? Segala sesuatunya tiba-tiba berubah, ya. Saya juga di sini dituntut bertanggung jawab terhadap sesuatu yang sifatnya juga materi lagi, gitu. Ya. Saya berharap saya bisa menyampaikan kabar baik sama kamu, tapi nggak bisa, ya. Kondisi saya nggak sebaik itu, ya. Oke, lanjut ya. Walaupun kondisi kita seperti ini, ya, ada batasan yang mungkin membuat kita itu nggak seperti dulu, ya. Ada hal-hal yang sifatnya itu membatasi hubungan kita. Tapi saya itu selalu merasakan kamu, ya, merasakan bisa diartikan mungkin ingat, mungkin merasakan rasa cintanya, perasaan-perasaan terhadap kalian, ya. Walaupun kita terpisah selalu saya mengingat kamu, selalu memikirkan kamu, ya. Seperti itu. Oke. Walaupun tidak sepenuhnya atau mungkin tidak semuanya itu terpisah ya, mungkin komunikasinya jarang, ketemunya jarang gitu ya. Ada sesuatu yang berubah karena dulunya enggak gitu, ya. Kemudian you and I were too young. Oke. Kita ini sebenarnya terlalu muda. Muda apa sih di sini? Oke. Muda itu gampang stres. Jadi kalau aku stres itu seakan-akan jadi kita ini
kita berbeda pemahaman, ya, berbeda pemahaman dalam artian mungkin salah satu dari kita itu orientasinya lebih ke material, satunya lebih orientasinya kepada perasaan, hubungan, intensitas, ya, kualitas hubungan dan sebagainya, ya. Itu yang membuat kita jadinya stres hubungannya. Jadi kita ini sebenarnya bukan orang-orang yang sudah di tahap dewasa. Dia menyadari itu isi hatinya. Dia nggak sepenuhnya menyalahkan kalian, tapi dia juga merasa gitu bahwa aku pun juga belum dewasa. Jadi menjalani satu hubungan saya pun juga belum dewasa. Mungkin memang kita perlu satu pendewasaan, perlu satu fase proses ya dalam hidup kita, dalam hubungan kita untuk kita bisa menjadi lebih dewasa. Ya lumayan ya orang ini ya, lumayan. Maksudnya nggak ini loh, orangnya bijak juga sih gitu. Ya. Kemudian it was my fault, but I blamed you. Sebenarnya gini, ya. Oke, dia tahu kalian ini saling mencintai, ya. Kemudian ada konflik mungkin ya terkait dengan apa ya? Yang tadi saya bilang perbedaan mungkin take and give-nya nggak imbang, yang satunya orientasinya apa, satunya beda sudut pandangnya dalam satu hubungan. Kemudian di sini juga mungkin perbedaan dulunya orangnya itu gimana ya, mungkin ada yang saya bilang dulunya itu orang suka berbagi, orang suka menolong, sekarang kok pasif banget, kok berubah ya. Terkadang gini, dia merasa kok ini sebenarnya salah saya, tapi saya justru menyalahkan kamu. Jadi di situ ada konflik. Jadi di sini banyak yang ini ya. Akhirnya dengan berjalannya waktu banyak konflik. Akhirnya banyak ketidakcocokan, kayak kok kamu nggak kayak dulu sih. Akhirnya seperti itu. Kalau dia sih di sini menyadari bahwa ini banyak peran serta atau mungkin banyak salahnya dia gitu, ya. Dia nggak sepenuhnya menyalahkan kalian, tapi entah ya kenyataannya apakah dia seakan-akan banyak menyalahkan kalian, ya. Ada sih beberapa yang seperti itu. Sebenarnya di hati kecil dia itu nggak ingin menyalahkan sepenuhnya. Dia juga merasa bahwa ini adalah ada kesalahan dia. Seperti itu ya. Oke, kita lanjut satu lagi. Dua, saya cuma ambil satu. Oke. My life is not as together as it seems. Oke. Hidup saya ini sebenarnya tidak seindah tampaknya. Ya, mungkin kalian, ya itu tadi, perbedaan sudut pandang terhadap hubungan. Terhadap satu sama lain juga, penilaian. Ya. Orang ini kalau dibilang lupa sama kalian atau mungkin berubah kemudian melupakan kalian, enggak loh. Ya, enggak. Kalau ditanya apakah orang yang kalian fokuskan itu yang dulunya baik sekarang kok jadi jarang-jarang ini komunikasi dengan alasan pekerjaan, itu betul ya. Jadi dia nggak bohong. Mungkin kalian menganggapnya kamu itu paling ini banyak alasan untuk menghindari aku. Enggak, dia memang lagi susah. Makanya dia bilang my life is not as together as it seems, ya. Hidupku ini nggak seperti tampaknya, tidak seperti penilaian kamu yang kamu lihat, ya. Dia mau bilang juga bahwa hidup saya sekarang ini lagi banyak pikiran, gitu. Memang seakan-akan kayak saya itu berubah-ubah, nggak jelas, gitu. Tapi jujur saja sebenarnya saya ingin hubungan yang harmonis sama kamu. Situasi kondisi yang tidak mendukung. Ngono lho, Rek. Paham ya? Oke, lanjut ya. Kita lanjutkan untuk melihat ya. Perasaan dia saat ini kepada kalian seperti apa sih ya? Perasaan dia kepadamu saat ini. Isi hatinya sudah. Perasaannya. Masihkah cinta? Kalau tadi memang banyak masalah pekerjaan ya. Kita lihat perasaan dia. Masihkah cinta?
atau sebenarnya memang nggak cinta. Kalau dari kartu yang sebelumnya kelihatannya masih cinta karena di sini dia ingin hubungan yang tetap baik ya, harmonis seperti itu. Memang ada kendalanya itu tadi ya. Kita lihat ya. Oke. Oke. Rider. Bird, oke. Tuh. Enggak kok, dia itu tetap setia sama kalian. Ingin selalu datang, memberikan kabar. Tapi dia nggak pingin kabar itu yang sifatnya nggak bagus. Ya. Ini ada lady, oke. Dia tahu kok, ya. Kalau hubungan ini membuat pusing. Ya, lady itu tadi ya bisa kalian, bisa seseorang yang kalian fokuskan ya. Sama-sama kok, sama-sama kepikiran sama hubungan ini ya. Jadi jangan dipikir orang ini nggak mikirin hubungan ya. Mungkin memang sekarang fokusnya kepada hal yang lain, ke pekerjaan atau hal-hal yang sifatnya mungkin tanggung jawab seperti itu. Tapi masih berat gitu loh. Kemudian di sini dia kalau hatinya dia itu setia loh sama kalian. Terbukti juga dia merasa ya bahwa merasa bersalah, ya merasa bersalah. Kemudian sebenarnya passionnya ya semangatnya itu kalian gitu. Kemudian mungkin secara komunikasi mungkin ada yang sering konflik atau apa ya terkait dengan mungkin kesalahpahaman, perbedaan sudut pandang yang seperti saya bilang tadi ya. Maka dari itu di sini sebenarnya dia itu ingin kalian juga dia sebenarnya membebaskan pikiran ya dari hal-hal yang sifatnya itu bisa membebani, terutama untuk masalah hati juga perasaan ya. Dia nggak ingin membebani kalian. Ya, maka dari itu dia juga nggak ingin memberikan kabar-kabar atau mungkin cerita penjelasan yang sekiranya bisa menambah pikiran. Mungkin kalian berpikir gini, Mbok ya cerita kalau kalian punya masalah, kalau kamu punya masalah. Ya, tidak semua orang bisa terbuka soal hal-hal yang sekiranya dia pandang nggak penting untuk diceritakan ya. Dulu biasanya sharing Bunda ya, sekarang nggak pernah tertutup. Nah, mungkin ada hal-hal yang sekiranya dia lebih tahu mana yang layak diceritakan, layak di-sharingkan ya, atau tidak, seperti itu ya. Memang situasi, kondisi berubah ya, tapi dia ini bukan orang yang suka bohong teman-teman. Kalau perasaannya masih besar, hubungan bersama kalian dia masih berharap besar ya, seperti itu. Kemudian, apa sih yang ingin ya, yang ingin, belum tentu terjadi, yang ingin dia lakukan terhadap kalian ya. Untuk terjadinya, apakah ke depannya dia ingin? Enggak, jangan pikiran ke depan-depan. Itu punyanya Tuhan, ya. Enggak boleh manusia melihat yang ke depan-depan, ya. Cuman energi, ya. Sekali lagi kartu tarot ini membaca energi. Energi dia, adakah keinginan terhadap hubungan ini apa, ya? Terhadap kalian terutama. Kita lihat ya. Keinginan dia terhadap hubungan ini. Harapannya, rencananya, atau apa yang ingin dia sampaikan selain yang tadi ya. Kita gali lebih lanjut. Oke. Oke. Orang ini apapun yang terjadi, orang ini masih sangat optimis terhadap
hubungan bersama kalian. Dia masih punya romantic feeling yang besar. Your feeling are real and worth exploring. It is safe for you to love. Open your heart to give and receive the highest energy of all. Stay optimistic about your love life. Orang ini masih besar ya, dan dia berharap ya. Berharap kalian itu tetap percaya terhadap dia, terpercaya terhadap hubungan ini, yakin terhadap hubungan ini ya. Harus optimis ya. Dan dia merasa hubungan ini gak ada yang mengkhawatirkan dan tidak perlu dikhawatirkan ya. Tetap buka hati, tetap buka pikiran terhadap hal yang positif terkait dengan hubungan bersama dia. Harapan dia seperti itu, keinginannya seperti itu, rencana atau tujuannya dia itu ya. Jadi apa yang dia sampaikan gak bohong, itu real. Dan dia anggap hubungan kalian itu layak diperjuangkan ya. Sekali lagi dari kartu yang awal ini tadi sudah jelas bahwa dia itu ingin hubungannya tetap baik bersama kalian. Seperti itu teman-teman. Jadi intinya kalian tidak perlu khawatir. Rupanya kalian bisa masuk atau nonton, menemukan ya, apalagi yang baru ya. Yang baru saja menemukan. Mungkin kalian dalam situasi dan kondisi, mungkin energi kalian pikirannya kepada seseorang yang kalian banyak kecurigaan. Atau mungkin penasaran kenapa dia berubah, kenapa dia itu tidak seperti dulu. Ya, apakah dia masih mencintai saya? Apakah hubungan ini layak ya? Apakah dia serius atau main-main atau apapun? Ini jawabannya teman-teman ya. Oke. Teman-teman, kita ambil ya supaya supaya fair ya, bukan dari saya tapi dari semesta. Pesannya apa untuk kalian yang berada dalam situasi dan kondisi yang seperti terbaca di sini? Atau mungkin untuk kalian yang memang energinya ketarik untuk menonton video ini, apa pesannya? Ya, oke. Kita lihat pesan semesta untuk kalian. Kalau ditanyakan, apakah ada orang lain di hatinya? Gak ono rek, ya. Dia itu tipikal setia, dok, ya. Wong orang gak nenek kok cari duit, ya. Mungkin perubahan dalam hubungan, keuangan juga ngaruh, gitu loh, ya. Oke. Kita ambil 3. Life lesson. You can break life from recurring negative pattern by praying to know the lesson and blessing the content. Jadi gini, kalian bebaskan pikiran kalian dari hubungan yang sifatnya pola-pola, bukan hubungan ya. Bisa juga pola hubungan ya, yang negatif ya. Kalau memang orang itu membuat pattern atau pola dalam hidup kalian itu yang sifatnya negatif untuk kalian ya. Itu bebaskan diri kalian ya. Karena nggak ada yang bisa membebaskan diri kalian kecuali kalian sendiri, ya. Kemudian itu juga adalah mungkin kalian dipertemukan atau dipersatukan dalam satu hubungan yang sifatnya polanya itu negatif, ya. Atau kadang-kadang bukan negatif ya, orang lain yang negatif kepada kalian atau hubungannya negatif. Terkadang kalian sendiri yang pikirannya membuat energi kalian menjadi negatif. Contoh, sebenarnya dia benar-benar loh, tapi kalian sendiri yang negatif, pikirannya kemana-mana gitu. Nah, jangan bebaskan diri kalian dari energi atau pola yang negatif. Pola itu bisa kita bentuk dari pikiran juga hati kita. Jangan teracuni oleh hal-hal seperti itu, ya. Dan jangan juga usahakan jangan selalu menyalahkan orang lain. Saya jadi begini karena kamu, ya. Enggak.
apapun yang dilakukan orang lain, kalau kita positif atau kita punya fundamen, punya prinsip, kita nggak akan terpengaruh dengan hal-hal yang sifatnya bisa membuat kita menjadi negatif. Kalau kalian bisa terpengaruh ya menjadi negatif, sebenarnya bukan dari orang lain, tapi diri kalian sendiri. Seperti itu. Itu pesan dari kartunya, bukan saya ya. Oke, lanjut ya. Oke, kita lihat. Kurang 2. Satu lagi ya. Oh, langsung diberi 2. Oke. Di sini sensitive emotion, time of heightened emotion and sensitivity call for extra self-care and gentleness. Oke, di sini kalian disarankan untuk menjaga ya emosinya, jangan terlalu sensitif. Mungkin sekarang lagi sensitif, kemudian kadang-kadang jadi pesimis terhadap hubungan. Jangan. Aku sudah nggak betah sama hubungan ini, nggak jelas. Ya, oke, semua itu pilihan teman-teman. Ya, kalau kalian nggak nyaman, it's okay. Ya, tapi kadang-kadang yang membuat blunder atau yang membuat ribet adalah keraguan-raguan kalian, ya, terhadap satu hubungan, terhadap seseorang, ya. Nanti kalau saya tinggal, nanti dia kembali gimana? Kalau dia ini gimana? Terlalu pikirannya kemana-mana padahal belum tentu hal itu terjadi. Terlalu takut, terlalu khawatir dengan hal-hal yang belum terjadi. Itu yang pertama. Kedua, kembali lagi negative thinking yang berkembang sendiri di dalam hati dan pikiran. Ya, padahal belum tentu. Seperti itu ya. Sepanjang kita itu menerapkan atau membiasakan diri menjadi lebih positif ya, itu akan lebih nyaman loh untuk kita. Jadi kita nggak emosi. Emosi itu bisa sedih, marah, bahagia, terlalu bahagia, euforia, terlalu sedih, kebangetan ya. Jadi sebenarnya kalau sedih jangan terlalu sedih ya. Cukup secukupnya aja lah. Kita harus punya batasan. Gembira pun juga seperti itu ya. Begitu juga dengan kadang-kadang melihat orang lain susah ya, kita seneng. Ya. Melihat orang senang, kita susah. Jangan sampai, teman-teman ya. Kemudian, yang selanjutnya. Increase support. Your positive focus and willingness to receive have opened the doorway to an abundance of help and opportunities. Oke, jadi gini. Ini saran ya. Kalian kalau mau hubungannya menjadi cepat membaik, ya, kalian juga harus support. Ya, supportnya apa? Dengan positive focus and willingness, ya, untuk menerima keadaan ini dengan positif, ya, dengan pikiran dan hati yang positif, yang baik, sudut pandangnya yang baik, supaya itu bisa membuka jalan untuk abundance itu keberlimpahan materi ya, kelancaran rezeki termasuk di dalamnya ya, untuk pertolongan terkait dengan hal-hal yang sifatnya materi, keuangan ya, penghidupan secara duniawi, juga kesempatan-kesempatan yang baik ya. Jadi gini, jangan ditambahin kalau memang si dia ini sedang begini, cari uang lah, istilahnya seperti itu ya, intinya seperti itu. Jangan ditambahi dengan hal-hal yang sifatnya bisa membebani atau hal-hal negatif yang bisa membuat jadi gini loh, orang kalau banyak emosi dan sebagainya, energi negatif, ada yang bilang rezekinya seret. Nah, itu sebenarnya bukan rezeki dari Tuhan ya, tapi itu doorway itu membuka pintu jalan, membuka jalan untuk sesuatu hal yang sifatnya baik kalau kita itu punya energi yang positif. Ya, kalau negatif, pintu-pintu kebaikan, pintu-pintu atau jalan-jalan menuju satu kesempatan baik, menuju hal-hal yang sifatnya lebih positif itu akan sulit. Sebenarnya bukan orang lain yang menutup rezeki kita, ya. Tapi terkadang memang kita nggak menyadari itu. Mungkin memang kalian diarahkan ke video ini mungkin untuk membuka itu
pintu atau jalan untuk hal-hal yang sifatnya baik. Karena mungkin banyak hal yang negatif yang menutup jalan, banyak jalan, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu kebajikan, kebijakan, kebaikan seperti itu. Ya. Mungkin ini saatnya setelah kalian menonton ini, mungkin Tuhan mau memberikan banyak hadiah, banyak jalan untuk menuju kebaikan. Nah, semoga dengan kalian menonton ini terbangkitkan kesadarannya, kemudian menjadi lebih positif. Gak mudah, iya memang gak mudah. Tapi gak akan ada yang bisa mempermudah kalau gak kalian sendiri berusaha. Siapa yang mau mempermudah? Ya, ini hidup kalian kok. Nanti juga pertanggungjawabannya sendiri. Oke, sekali lagi ya, saya ini hanya membacakan pilihan atau keputusannya di kalian. Mau menjadi baik, positif, negatif, atau apa ya. Dan segala sesuatu keputusan atau dalam mengambil satu pilihan itu ada risikonya. Kalau sudah mengambil satu pilihan, harus konsekuen dengan pilihannya. Ya, jangan mengeluh, jangan mundur, jangan apa gitu loh. Oke? Konsisten dengan pilihannya, siap menghadapi risiko konsekuensi terhadap pilihan. Untuk menguatkan, ya kita ini kan masih manusia, Bunda, ya nggak akan mudah. Memang caranya adalah bersandar kepada Tuhan sepenuhnya, bukan bersandar kepada pasangan, kepada si dia, atau orang-orang hal-hal di luar diri kita. Karena sebenarnya kalau kita bersandar atau berharap yang lebih, ya berlebihan kepada selain Tuhan, dapatnya kecewa. Itu hal yang pasti. Sebenarnya nggak ada ceritanya berharap kemudian sebenarnya kekecewaan itu bukan dari orang lain yang menyebabkan kecewa, tapi karena kita yang berharap terlalu tinggi. Itu aja sih. Oke? Saya kira itu aja bacaan kali ini. Ya, ambil yang positif, buang yang negatif. Ya, kalau nggak masuk ceritanya, it's okay, nggak apa-apa. Memang ini general. Kalian bisa nonton video-video saya yang lainnya. Ya, mungkin di sana lebih cocok. Terima kasih yang sudah subscribe. Yang belum subscribe, silakan kalau kalian suka. Silakan di-subscribe, bunyikan tanda loncengnya supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi kalau saya upload ya. Kalau yang di TikTok ya, saran saya sekali lagi nonton yang lengkap supaya nggak sepotong-sepotong, nanti salah persepsi seperti itu. Semoga hari ini bisa memberikan hal-hal yang lebih baik dari sebelumnya ya. Semoga rezeki kalian terbuka ya, masalah-masalahnya kalian itu segera terselesaikan dengan baik ya. Yang pada intinya sebenarnya dari setiap masalah semoga kalian bisa mendapatkan hikmah positif ya. Amin. Terima kasih banyak dan sampai jumpa lagi. Bye bye.